Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Haleluya, puji Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan David dan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan berikan judul Iman yang Menyelamatkan. Pembacaan Alkitab akan terambil dalam kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya ulangi lagi, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia pada zaman itu semakin jahat dan kecenderungan hatinya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Moral sudah tidak ada pada manusia itu, dan mereka menjadi orang-orang yang semaunya, orang-orang yang makin jahat dan makin jahat terus, dan selalu membuahkan kejahatan. Betapa kehidupan pada saat itu adalah kehidupan yang luar biasa. Ketika manusia diciptakan, Tuhan merencanakan bahwa manusia itu bisa menjalin hubungan yang istimewa dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, Tuhan masih mengharapkan manusia itu bisa bertobat, bisa menjalani hidup-hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baik melalui Adam juga, melalui keturunannya juga boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Ini dibuktikan juga dengan Kain dan Habel. Habel itu adalah orang yang menyenangkan dari Tuhan. Tuhan sangat suka kepada Habel. Bagaimana Habel juga mempersembahkan, diterima oleh Tuhan. Dia adalah orang menyenangkan itu. Keturunan Adam yang lain, apakah ada? Ada yang namanya Henok. Henok adalah orang yang menyenangkan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka Tuhan suka kepada Henok ini. Maka Henok diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian. Kita lihat bahwa Tuhan ini masih berharap ada orang turunan dari Adam ini, orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Tapi secara umum Tuhan melihat bahwa ternyata makin lama, tahun berganti tahun, bulan berganti, mungkin juga dasawarsa berganti dasawarsa, puluhan tahun, ratusan tahun, tetapi Tuhan melihat bahwa yang ternyata persentase yang menyenangkan Tuhan itu semakin sedikit dan lebih banyak yang mengecewakan Tuhan. Maka Tuhan dikatakan di sini, Tuhan menyesal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan dari surga melihat keadaan manusia, mungkin dengan bahasa yang sederhana, dengan tindakan sederhana kita bisa lihat Tuhan menggeleng-gelengkan kepala, dalam artinya adalah sambil mengusap-usap dada. Waduh, manusia itu sudah aku berikan segalanya, sudah aku berikan tumbuhan untuk makanan mereka, sudah berikan hewan untuk mereka makan, tetapi ternyata manusia makin lama makin jahat. Kecenderungan hatinya sudah semakin jahat dan persentase orang yang melakukan kejahatan makin lama makin bertambah. Maka Allah menyesal, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu. Dan Allah
ternyata punya rencana untuk menghapus manusia, untuk menghapus hewan, untuk menghapus apapun saja di muka bumi ini akan dihapus oleh Tuhan, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Oleh karena manusia sudah semakin jahat. Tuhan melihat secara umum, secara luas, manusia itu semakin jahat, sudah semakin rusak. Tetapi rencana Allah adalah ternyata dia melihat, Tuhan melihat ada satu pribadi yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka dikatakan Allah ingin akan melenyapkan manusia, tetapi ada kecuali, yaitu Nuh. Karena Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Secara umum manusia akan dimusnahkan, tetapi hanya Nuh yang ingin diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nuh itu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, mendapatkan sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Apakah itu kasih karunia, Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu kita sudah sering mendengarkan tentang kasih karunia, dan tidak bosan-bosannya kita terus diingatkan tentang kasih karunia ini. Kasih karunia dalam bahasa Yunani dikatakan charis, artinya adalah kesukaan, artinya adalah kesenangan, artinya adalah berkat, kebaikan, kemurahan. Itu adalah yang dikatakan charis, kasih karunia. Allah memilih untuk memberkati kita dibandingkan mengutuk. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini tidak layak, tidak pantas untuk menerima, tetapi oleh karena kemurahan Allah, ini cuma diberikan oleh Allah. Kasih karunia itu, keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Kasih karunia kita tidak membayar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tentang kasih karunia kita jelas di sini, bahwa kasih karunia diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita punya kemampuan kita, punya kesanggupan kita, tetapi itu akan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Jadi jangan ada orang yang sombong, Bapak Ibu sekalian. Wah, aku diselamatkan karena aku melakukan ini, aku melakukan itu. Ini karena aku menjadi selamat. Itu tidak. Allah memberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Itu karena ada suatu hal yang istimewa dari Nuh. Kalau kita baca selanjutnya di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ternyata Nuh ini memiliki pribadi yang berbeda, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbeda dengan sekitarnya, berbeda dengan lingkungannya, berbeda dengan orang-orang sebangsanya, berbeda dengan orang-orang segenerasinya. Ya, itu adalah orang yang benar. Yang pertama adalah orang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar. Apa itu orang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian? 1 Petrus 3 ayat 12 saat dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan dilanjutkan di Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus. Nuh adalah orang yang benar, bukan di hadapan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Kira-kira apakah mudah untuk menjadi orang benar? Apalagi pada zaman saat perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Orang benar pada saat itu adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat. 10 perintah Tuhan dijalankan. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Apalagi kondisi-kondisi seperti sekarang ini, apakah bisa? Sulit sekali untuk melakukan. Tapi Nuh ini adalah dia melakukan hukum Taurat itu, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu adalah istimewa. Ada seorang muda yang kaya raya datang kepada Yesus, Bapak Ibu sekali. Datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, bagaimana supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Lalu ini dengan sombongnya nih, orang muda yang kaya raya ini. Sebab lalu Tuhan bertanya kepada si orang muda ini, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya, tetapi jika engkau ingin hidup yang kekal, lakukan segala perintah Allah, turutilah segala perintah. Lalu orang yang muda yang sombong ini berkata, Tuhan, perintah mana yang aku akan jalankan? Semua sudah aku turuti. Tuhan katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasih sama manusia. Kata orang muda itu kepada Tuhan, ya, dikatakan, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Nah, ini luar biasa. Anak muda, yang kaya raya datang kepada Yesus yang berkata, dia katakan, perbuatan baik manakah yang aku lakukan? Semua sudah aku turuti, semua aku sudah lakukan. Lalu Tuhan melihat bahwa orang muda ini sebenarnya orang muda yang sombong. Ya, dia sombong karena sudah melakukan semuanya. Padahal ternyata dia adalah masih kurang, Bapak Saudara. Tuhan masih mengetes. Sekarang pulang, pergi dan jualah seluruh harta milikmu. Lalu ternyata orang muda itu dengan kelanahan dia mundur dan dia meninggalkan Tuhan karena hartanya sangat banyak. Berarti pada dasarnya orang muda ini sudah melakukan hukum Taurat, semuanya sudah dilakukan, perintah Tuhan. Tetapi orang muda ini tidak melakukan dengan serius, dengan setengah-setengah. Maka Tuhan katakan, jualah. Ya. Tuhan ini sebenarnya ingin mengetes anak muda ini yang kaya raya. Ternyata anak muda ini adalah orangnya yang menunjukkan diri bahwa aku ini orang yang baik, aku orang yang di mata masyarakat, aku adalah orang yang benar. Mungkin saja ya di kehidupan sekarang, aku ini rajin ke gereja, aku ini rajin melakukan pelayanan, kemana-mana aku pelayanan, ke daerah aku pelayanan, ke penjara aku pelayanan, hidupku untuk pelayanan. Bukan aku melakukan khotbah-khotbah yang sangat orang terkesima dengan khotbah-khotbah. Mungkin saja kita melakukan aksi-aksi sosial dan sebagainya, ya itu mungkin saja. Tetapi itu di hadapan manusia, di hadapan manusia. Tapi apakah di hadapan Tuhan itu adalah orang yang benar? Orang yang benar itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh itu lakukan, bukan apa yang manusia suruh, bukan karena keinginan kita, tetapi apa yang Tuhan lakukan. Jadi ternyata orang benar itu adalah sebetulnya orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan semata-mata oleh karena melakukan hukum Taurat. Makanya dikatakan di Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman percaya kita kepada Tuhan, bukan dari kemampuan kita. Lalu yang kedua, Nuh adalah orang yang tidak bercela, hidup yang tidak bercela, di hadapan Tuhan. Ya, hidup menjadi teladan, hidup yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Mazmur 18 ayat 24 dikatakan, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Yang senantiasa menjalankan hidup tanpa celah, tanpa ada kesalahan, menjadi contoh bagi lingkungannya. Apakah kita sebagai anak Tuhan
sudah menjadi contoh bagi sekitar kita, terutama bagi hidup yang tidak bercela itu. Apakah di tengah keluarga kita dahulu yang kita tidak bercela, kita melakukan pelayanan yang luar biasa, yang semangat, yang memberikan motivasi, tetapi yang penting di tengah keluarga kita, apakah kita sudah menjadi teladan di depan keluarga kita, di depan istri, di depan anak, di depan suami, di depan keluarga kita terlebih dahulu, di tetangga kita, di lingkungan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi celaan bagi orang lain. Wah, ya anak Tuhan, ya dia rajin ke gereja, ternyata hidupnya kayak gitu ya, kata-katanya kotor ya, seringkali mengumpat, seringkali tidak mau bergaul dengan masyarakat, menjadi orang-orang yang eksklusif di masyarakat ya. Kan seringkali gitu ya. Kita orang Kristen, kita anak Tuhan itu jadi orang yang artinya menjadi teladan di masyarakat juga ya. Jangan sampai di lingkungan kita menjadi dicap sebagai orang yang tidak mau bergaul, ya, tidak mau memiliki kehidupan yang tidak menjadi contoh. Kami di tengah-tengah keluarga, di lingkungan kami juga berusaha untuk berpartisipasi di masyarakat. Kami mentaati aturan-aturan di masyarakat supaya kami tidak menjadi contoh, menjadi teladan ya. Tidak menjadi orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi hidupnya menjadi hidup yang menjadi omongan ya. Jangan sampai menjadi omongan ya di masyarakat. Nuh itu melakukan sesuatu hal ya, memiliki kehidupan pribadi yang kira-kira berbeda dengan sekitarnya, itu bukan sesuatu yang mudah, karena lingkungannya menuntut banyak berbuat jahat, tetapi dia yang berbeda sendiri. Dia melakukan kebenaran, dia melakukan kehidupan yang tidak bersalah. Mungkin saja Nuh itu dimusuhi sekitarnya. Artinya gini, orang-orang jahat itu kecenderungan bergaul dengan orang-orang jahat ya. Tapi Nuh tidak mau bergaul dengan mereka. Jadi ada suatu harga yang mesti dibayar. Harga yang mesti dibayar. Di tengah masyarakat, mungkin masyarakat kita adalah masyarakat yang suka, ya ada juga ya orang-orang yang aku kan ingin menjadi menjadi orang yang kira-kira bisa bergaul dengan masyarakat ya. Ya ada orang yang ikut-ikut ya, dugem ikut dugem, mabok ikut mabok, itu sesuatu yang salah. Tapi kita harus beda ya. Kita harus memisahkan diri dari mereka. Tidak mudah untuk melakukan itu. Tidak mudah. Ketika sesuatu hal yang menjadi kebiasaan di masyarakat, menipu itu ada kebiasaan biasa di masyarakat, berbohong ada kebiasaan di masyarakat, tetapi apakah kita mau melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan mereka? Saudara-saudara yang berusaha juga demikian. Saudara-saudara yang memiliki profesi, mungkin pedagang. Pedagang biasa tuh nggak jujur ya. Pedagang biasa aja nipu-nipu dikit-dikit, kecil-kecil nggak apa-apa lah. Misalkan contohnya sederhana, misalkan ternyata ada orang yang nawar barang kepada kita, lalu kalau kita bilang, wah modalnya aja nggak cukup, dia bilang gitu. Modalnya padahal udah ada untung Bapak Ibu. Itu berarti orang udah biasa melakukan itu ya. Orang udah biasa. Tapi apa kita mau ya berbeda dengan orang? Ya kita misalkan seorang pedagang, misalnya katakan ya sudah bagus harganya. Itu satu yang yang jujur seperti itu. Ya, jangan katakan ditambah-tambah, modalnya saja sudah cukup ya. Jangan seperti itu. Ya. Lalu hal yang terakhir ya, Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ini luar biasa. Yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu adalah Nuh. Taat dan berbakti kepada Allah, menjalin relasi dengan Allah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, menghormati Allah dalam setiap pilihan kita di dalam aspek kehidupan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu memiliki doa pribadi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
perjanjian Allah, perintah Allah untuk menyelamatkan Nuh hanya diberikan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Hanya diberikan kepada Nuh. Rencana untuk menyelamatkan manusia itu hanya diberikan kepada Nuh, tidak kepada orang lain. Inilah ya, jadi pentingnya bergaul dengan Allah. Jadi saya simpulkan ada 3 hal ini ya. Nuh itu mendapatkan kasih karunia itu oleh karena dia orang yang benar, orang yang tidak bercela, yang hidup bergaul dengan Allah. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ada satu pantun yang menutup ya firman Tuhan ini. Di depan gereja terpasang lonceng, menara dibangun di pinggir lereng. Cakep. Hidup lurus jangan melenceng, agar pribadi tidak tercoreng. Cakep. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.